Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya atas nama Tatia Syarifatun Najah dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 3 kelas A akan mempresentasekan hasil dari resum pada mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan 10 artikel yang berbeda pada tema tanggung jawab dalam Islam. Adapun 10 artikel tersebut ialah yang pertama ada konsep tanggung jawab mas'uliyah dalam Al-Quran, hadis yang dikarang oleh Dr. Ahmad Fatoni dan Nur Auliasari pada tahun 2025. Artikel ini menelaah paradigma tanggung jawab mas'uliyah, amanah, hilsat, teks Al-Quran dan hadis dengan pendekatan normatif atau kajian pustaka kritis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini ada juga pada surah Al-An'am ayat 165 dan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan amanah, khalifah, serta pertanggungjawaban yang moral. Selanjutnya, konsep Islam tentang tanggung jawab meliputi 3 dimensi. Yang pertama, ada tanggung jawab vertikal kepada Allah, yaitu ibadah dan niat. Yang kedua, ada tanggung jawab horizontal, yaitu kepada sesama manusia, yang berkaitan dengan hak dan keadilan. Dan adapun yang ketiga yaitu tanggung jawab ekologis sebagai bumi. Hal ini mengusulkan metode integratif yang menghubungkan niat maupun fiil atau pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua ada implementasi nilai dan tanggung jawab di sekolah. Yang kedua ada implementasi nilai dan tanggung jawab di sekolah, yaitu studi kasus di Jakarta, dan pengarangannya yaitu Prof. Siti Marwiyah dan Prasetyo MPD pada tahun 2024. Bahwa penelitian di lapangan ini mengevaluasi praktik pendidikan tanggung jawab di sekolah Islam swasta di Jakarta. Ia menggunakan metode campuran, yaitu miket, survei 420 siswa dan 60 guru, wawancara mendalam serta observasi kelas, mengukur dimensi tanggung jawab personal, kedisiplinan, sosial, dan kerja sama dalam religius ketaatan ritual. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Di sini ada perspektif Maqasid Asy-Syahriyah yang pengarangnya yaitu Dr. Muhammad Ridwan dan Laili Hasanah. Di sini ia menggabungkan teori Maqasid Asy-Syahriyah dengan praktik sosial. Artikel ini mengevaluasi sejauh mana perusahaan mustahil prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan maslahat umum, analisis dokumenter, paket laporan tahunan, dan dari 8 perusahaan nasional di Indonesia. Yang keempat, ada tanggung jawab ekologis dalam tradisi Islam, teori dan praktik, yang dimana pengarangannya itu yaitu Dr. Hana Putri dan Dr. Andus Yusuf Al-Kalam. Di sini ia mengeksplorasi doktrin Islam yang menuntut manusia sebagai khas menjaga lingkungan dengan metode kajian yang berbeda. Adapun metode yang ia lakukan yaitu membagikan wakaf, menganalisis bagaimana nilai teologis pada paduan dengan komunitas. Hasilnya juga menunjukkan adanya potensi besar dan level komunitas menerjemahkan konsep Islam yang berbeda-beda.
Nah, selanjutnya nomor 5, ada amanah dan akuntabilitas. Perspektif fikih dalam hukum perdata Islam kontemporer. Pengarangnya yaitu Prof. Dr. Haji Muhammad Zulkifli dan Intan Nurhayati. Melalui analisis normatif yuridis ini mengkaji penerapan prinsip amanah dan perdana modern kontrak yaitu wakaf, akta, dan perjanjian. Penulis ini membandingkan dasar-dasar fikih klasik dengan aktual untuk menilai konsistensi penerapan prinsip tanggung jawab dan hukum yang ada. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi pedoman yuridis bersasi prinsip syariah yang menjelaskan untuk kepastian hukum dan akuntabilitas pihak-pihak dalam transaksi modern. Yang keenam, yaitu membentuk karakter tanggung jawab pada remaja muslim, intervensi dan keluarga. Yang pengarangnya yaitu Dr. Rina Salsabila dan Muhammad Hadi Santoso. Studi eksperimen Guasi eksperimental ini menilai efektivitas pembelajaran karakter bertema tanggung jawab dalam Islam. Nomor 7, etika bisnis dan tanggung jawab perdagangan muslim. Studi etnografi dan pasar tradisional. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini menerapkan praktik dan tanggung jawab pedagang muslim di pasar tradisional Yogyakarta, serta menganalisis naratif menunjukkan norma lapangan wawancara perdagangan, serta analisis naratif menunjukkan norma jujur, adil, nimbang yang tepat. Masih menjadi patokan kuat dalam transaksi, namun tekanan ekonomi dan persaingan modern mengkuji konsistensi. Artikel mengusulkan program pendidikan kewirausahaan berlandaskan nilai serta mekanisme komunitas untuk menjaga praktik dan bisnis di pasar tradisional. Yang kedelapan, yaitu tanggung jawab politik dan kepemimpinan muslim. Di sini juga bertujuan untuk menelaah konsep tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang harus amanah, bijaksana, dan bertanggung jawab serta adil dalam masyarakatnya. Dengan metode historis kritis, penulis membandingkan praktek dengan tuntunan kepemimpinan modern, yang dimana seperti akuntabilitas publik dan minoritas. Kajian ini menekankan referensi nilai-nilai tersebut untuk membandingkan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat tersebut. Yang kesembilan, ada peran zakat dan wakaf dalam memperkuat tanggung jawab sosial komunitas muslim. Program zakat wakaf di 3 lembaga amil besar serta wawancara penerimaan penelitian menekankan bahwa program yang dirancang partisipasi dari masyarakat menghasilkan perbedaan yang lebih berkelanjutan pada program konsumtif. Penulis merekomendasikan metode pemberdayaan itu secara transversasi pengelolaan untuk menguatkan rasa tanggung jawab dan tingkat komunitas. Yang terakhir yaitu tanggung jawab pada spiritual dan pengembangan diri, perspektif tasawuf dalam menghubungkan tradisi tasawuf dengan psikologi modern. Di sini kita juga harus belajar bagaimana bertanggung jawab dalam diri, yaitu muraqabah menjadi sarana transportasi spiritualitas dan etis. Didasarkan pada teks dan klasik dan studi kasus pada kelompok tazkiyatun nafsi atau pemurnian jiwa. Rekomendasi mencakup integrasi modul zakiyah pada program pembinaan rohani di pesantren dan komunitas muslim urban. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.